Bang, Ya, ini kan udah 2 kali somasi ya Bang. Mungkin akan langkah selanjutnya apa? Apakah masih memberikan waktu kembali untuk hal Indonesia khususnya? ya. Sebenarnya kita masih berharap, ya, berharap itu ada etikat baik dari Halo Entertainment, ya, untuk menyelesaikan masalah ini secara bijak, ya, melalui meja perundingan, ya, musyawarah, dan tentu dalam pertemuan perundingan secara langsung itu pasti akan ada suatu hasil yang akan lebih baik, ya. Hasil baik yang tidak akan merugikan kepentingan hukum klien kami Badai dan juga pasti tidak akan em, menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Halo Entertainment. Karena kalau memang misalnya kemudian posisinya dia merasa dengan memberikan satu kali jawaban melempar tanggung jawab kepada pihak agregator dan kemudian berjanji untuk hadir dalam pertemuan biar ada mediasi, tapi kemudian tidak ada kabar apapun hingga hari ini, bahkan surat somasi atau surat kami yang ketiga itu juga tidak direspon. Ini menurut kami kan bukanlah suatu sikap yang bijak, ya. Jangan sampai nanti ini akan menambah daftar gugatan dari seorang pencipta yang karya-karyanya itu ya tidak dihargai, ya, dan ini akhirnya membuat kita mengatakan bahwa komposernya yang salah. Padahal sebenarnya kita sudah membuka ruang untuk melakukan negosiasi, untuk melakukan perundingan, tapi tidak direspon. Ketika kita melangkah ke upaya hukum atas pelanggaran hak moral sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Junto pasal 112, dan di pasal 112 itu ada sanksinya, ada dendanya, dan itu kita lakukan, nanti kemudian akan terjadi gesekan yang panjang lagi antara pelaku pertunjukan dengan komposer yang dianggap enggak benar selalu komposernya. Nah, jadi kami harapkan sebelum kita mengambil upaya hukum yang lebih lanjut, ada etikat baik untuk hadir, untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ya, kenapa klien kami juga mengambil cara untuk melakukan somasi terbuka ini tentu agar ketika masalah ini menjadi masalah hukum, ada catatan digital bahwa ada ada jejak digital bahwa kami sudah melakukan upaya-upaya yang sepatutnya kami lakukan. Jadi jangan sampai nanti kemudian ketika ada gugatannya jadi makin besar, jadi pusat perhatian, kemudian dikasih tahu kenapa baru sekarang kan itu selalu itu. Padahal sudah ada langkah-langkah yang dilakukan. Selama ini langkah-langkah yang dilakukan kan mungkin tidak selalu dibagi ke teman-teman media. Tiba-tiba sudah ada gugatan dan selalu mereka defendnya kok baru sekarang, kok nggak begini nggak begitu. Padahal ini sudah diberi kesempatan untuk bermusyawarah tapi tidak merespon, ya. Ini kan juga tindakan yang tidak baik dan kita sangat menyayangkan, sangat sedih sekali kita artinya itu melihat bahwa situasi ini gimana ya, satu lagu yang diciptakan ya kemudian oleh Badai dinyanyikan oleh Ryan Pono hari ini suka berbicara itu tentang kebijakan, wisdom, ini semua segala macam, banyak sekali yang dia sampaikan dalam medsosnya kan begitu ya. Kami berharap walaupun ini tidak secara langsung berkaitan dengan dia, tapi harusnya setelah ada somasi kepada Halo Entertainment itu pasti kami berharap ada komunikasi di antara mereka dan harusnya Ryan memberikan masukan-masukan sebijaksana apa yang dia katakan selama ini dalam beberapa media sosial, ya. Tapi bisa saja ini belum disampaikan, belum didiskusikan. Jadi kami berharap juga dengan langkah yang diambil oleh klien kami ini akan menjadi suatu informasi dan kemudian mungkin juga sampai kepada saudara Ryan Pono. Ya, Ryan Pono cobalah kasih masukan yang bijak gitu. Ya, jangan artinya itu tidak memberikan masukan-masukan yang bijak yang tidak berlandaskan kepada undang-undang. Ya, karena ini bukan lagi masalah performing right.
Ini bukan lagi bicara masalah konser, ini bicara terkait dengan masalah hak moral yang tidak boleh dihapus, tidak boleh diubah, tidak boleh dirusak. Kata siapa? Kata pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta. Karena itu juga selain hak moral itu berkaitan dengan masalah nama si penciptanya, tapi juga seperti ini juga berimplementasi kepada hak ekonomi. Bagaimana hak ekonominya akan masuk ke Badai kalau kemudian ditulisnya aja bukan nama Badai? Ya, boleh kan kita berduga, patut diduga, ini kalau patut diduga kan udah menghormati ajas presumption of innocence. Tidak boleh dong patut menduga. Ada orang yang diuntungkan atas hak ekonomi atau royalti ini yang mungkin namanya ditulis, yang seharusnya tidak ditulis. Dan biasanya nih semua pelaku pertunjukan atau penyanyi itu pasti dia akan juga melihat, memantau, mengawasi pergerakan lagunya di digital content pasti ya. Mana ada tuh penyanyi yang tidak coba lihat udah bagaimana nih viewernya lagu saya ini, bagaimana respon pasar, pasti nengok-nengok. Pasti nggak mungkin juga nggak ngecek. Jadi harusnya tahu lah, ya patut diduga tahu lah. Ini lagu yang ciptain bukan saya, tapi kok nama saya ditulis kan begitu. Ya, jadi ini yang kita harus luruskan. Jangan-jangan, nah ini patut diduga lagi nih. Jangan-jangan semua orang yang teriak-teriak itu punya masalah semuanya sebenarnya, jangan-jangan. Jadi mereka berlindung dari apa yang mereka lakukan hari ini untuk supaya mereka tidak bisa dikenai sanksi hukum atau tidak bisa diapa-apain karena udah menjadi suatu gerakan moral ini. Padahal sebenarnya nggak harus seperti itu. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah, ya karena anggota rekan-rekan di aksi juga yang dia juga sebagai pelaku pertunjukan juga mungkin juga melakukan hal-hal yang seperti ini, tapi sejauh yang saya lihat semuanya selesai dengan baik-baik karena mereka mengakui dan lebih memilih untuk menggunakan ruang untuk mediasi dalam menyelesaikan masalah, bukan nantangin. Ya, jadi ini yang mau kami sampaikan. Kalau tentang upayanya ya tentu selanjutnya jika memang ini juga tidak dapat respon yang baik dan positif, kami akan melakukan upaya hukum. Berapa lama waktu yang akan diberikan, Bang? Ya, artinya begini, setelah somasi terbuka ini kita akan tunggulah dalam 1 minggu ini ya. Kalau misalnya dalam 1 minggu ini nggak ada respon, tidak menindaklanjuti agenda pertemuan yang sudah pernah disampaikan kepada kami, ya kami akan bicara lagi dengan klien kami Badai, karena kan bagaimanapun decision makernya adalah klien kami ya. Kalau memang kemudian dalam pembicaraan internal kami sampai kepada keputusan untuk melakukan upaya hukum sebagai bentuk mempertahankan kepentingan kami secara hukum, ya kami akan lakukan upaya hukum itu. Bang, mungkin sanksinya apa Bang untuk pelanggaran hak moral? Kalau yang diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta ini, itu dendanya 300 juta untuk 1 kali pelanggaran. Ya, ini kan kita lihat tadi itu kan ada 3 kali pelanggaran ya di tiga platform ya. Berarti ya tinggal kita kali aja ya, 300 kali 3 berarti 900 juta. Itu kata undang-undang. Apakah akan seperti itu Bang? Ya ini makanya kalau misalnya kemudian seperti beberapa kasus yang lain yang kami somasi dan kemudian ada perundingan, ya pasti tentu ada hasil musyawarah yang akhirnya disepakati oleh klien kami dengan orang yang melakukan kesalahan. Ya, saya kira seperti itu. Kalau dari penjelasan Bang Bade tadi ada sekian waktu ya yang didiamkan oleh pihak PTB. Nah kemudian kerugiannya berapa kalau dihitung dari kurun waktu tadi? Dari ada berapa, 5 tahun apa 7 tahun lebih ya? 9. Nah terus kemudian sejauh ini sudah komunikasi dengan Rahim Puno. Kalau tadi Bang Minola juga menyinggung, masa iya naif nih kalau si penyanyi sendiri nggak mengetahui nih, apalagi tiap hari kan pasti dia mengontrol berapa pendapatannya. Atau sejauh ini bagaimana statement dari si Rahim Puno? Ya kalau dari segi tanggal perilisan lagu ini kan 2016 ya tahunnya.
Jadi patut diduga ini mungkin sudah hampir 9 tahun ya hak moral ini terjadi, pelanggaran hak moral ini terjadi. Nah, kenapa saya nggak ngomong lagi sama Ryan? Karena secara materi penginputan ini yang input bukan Ryan. Jadi saya juga paham lah ya, maksudnya kan di dalam DSP itu kan ada source-nya. Ya, ada source-nya. Nah, source-nya ini adalah Halo Entertainment Indonesia. Jadi saya juga menjaga hubungan saya dengan penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu saya. Secara khusus saya juga menjaga hubungan saya dengan Ryan. Makanya saya nggak serta-merta harus menanyakan itu secara membabi buta gitu. Karena penginputnya sebenarnya bukan Ryan tapi Halo Entertainment. Makanya somasi pertama itu langsung ditujukan kepada Halo Entertainment. Jadi bukan ke penyanyi. Terkecuali yang menginput adalah saudara Ryan sendiri. Padahal kan ini bukan. Jadi surat pertama yang kami kirimkan itu yang tidak direspon. Lalu dikirimkan surat kedua ya Bang. Ini yang surat kedua. Nah ini saya bacakan aja. Setelah membaca dan memahami masalah yang dicantumkan di surat somasi, kami pastikan akan melakukan pengecekan atas error, yaitu tidak mencantumkan nama pencipta lagu I Still Love You di platform digital. Dan jika memang benar ada kesalahan dalam hal tidak mencantumkan nama pencipta, kami akan melakukan permohonan koreksi tersebut kepada pihak terkait agregator secara langsung. Dapat kami pastikan bahwa tidak ada kesengajaan dari pihak kami jika ada kesalahan dalam mencantumkan nama pencipta, dan bahwa hal seperti ini murni terjadi karena human error. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Nah, jadi setelah surat ini dikirimkan ke kuasa hukum saya, secara paralel nama saya langsung diganti itu di digital platform. Padahal di alinea terakhir Halo Entertainment mengatakan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dikarenakan direksi kami sedang berada di luar negeri. Kami baru dapat menjadwalkan waktu untuk menghadiri. Berarti ada keinginan untuk bertemu dengan kami setelah tanggal 16 Juli 2025. Mohon agar hal ini dimaklumi. Nah, sampai hari ini sudah tanggal 28 Juli. Sampai hari ini pun tidak ada pertemuannya. Bahkan salah satu kuasa hukum kami yaitu Mbak Nadia juga sudah berhubungan di WhatsApp, dan salah satu kalimat adalah kami disuruh menunggu saja. Ya, disuruh menunggu saja. Tapi menunggu saja ini kan mau sampai kapan? Karena ini kan berarti tidak ada goodwill ya untuk menyelesaikan ini. Meskipun dalam tanda kutip sudah diganti, tetapi sudah pernah terjadi presiden yang pertama, yaitu melanggar hak moral saya. Nilai kerugian berapa kalau gitu? Ya, kita dalam hal ini mengacu kepada Undang-Undang Cipta aja, bahwa dendanya itu adalah 300 juta untuk satu kali pelanggaran. Nah ini kan disebutkan ketidaksengajaan. Kalau ketidaksengajaan kan berarti paling tidak satu lah ya. Nah ini kan sampai 3. Saya tidak paham ketidaksengajaan yang seperti apa yang dikategorikan kalau sampai 3 platform. Kira-kira begitu.